oleh Al-Imam Fairuz Abadi. Jadi ada 3 nama surah ini. Pertama disebut surah Al-Humazah, yang kedua disebut sebagai surah Wailul likulli humazah, dan yang ketiga disebut namanya sebagai surah Al-Hutamah, ya. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah. Artinya diturunkan kepada Nabi sebelum lagi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Diturunkan pada periode 13 awal dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Tahir Ibnu Ashur rahimahullah menyebutkan bahawa surah Al-Humazah ini surah yang ke-32 diturunkan kepada Nabi. Ya, walaupun dalam Quran nomor surah ini 104, tapi nomor penurunan kepada Nabi ini surah yang ke-32. Turun setelah surah Al-Qiyamah, ya, dan sebelum surah Al-Mursalat. Artinya surah Al-Qiyamah itu surah yang ke-31 diturunkan kepada Nabi, Al-Humazah yang ke-32, kemudian surah Al-Mursalat nanti itu surah yang ke-33 diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama semua bersepakat jumlah ayat dalam surah ini ada sebanyak 9 ayat. Karena jumlah ayat dalam satu surah itu ada ulama berbeda. Ya, walaupun tidak ada tambahan, tapi dalam menghitung tu kadang terjadi perbedaan. Menurut ulama Makkah misalkan sekian, menurut ulama Madinah sekian, ulama Basrah sekian, ulama Kufah sekian. Nah, ya, ini sepakat semua bahawa surah ini jumlah ayatnya ada sebanyak 9, ya. Baik. Surah Al-Humazah ini diturunkan Allah Ta'ala, ini berkaitan dengan orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu, yang mana mereka suka betul mencaci, menghina, memburukkan orang-orang Islam. Ya. Jadi kalau berjalan dulu orang Islam itu dan orang musyrik duduk misalkan di pinggir jalan, itu mereka selalu mencela, menghina, memburukkan orang-orang Islam itu. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan surah ini pertama untuk menyampaikan ancaman kepada mereka yang menghina, mencela, mengumpat, mengaibkan orang-orang Muslim. Yang kedua, ini sebagai tanda pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, bahawa ketika mereka direndahkan, ketika mereka dicela, ketika mereka dicaci, Allah tidak membiarkan mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan perlindungan kepada mereka, mendatangkan pembelaan kepada mereka, ya. Baik, mari kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, pada ayat pertama Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat ini, surah ini diawali Allah Ta'ala dengan perkataan wail. Wail itu ada ulama mentafsirkan sebagai kalimatul wa'id, kalimat ancaman. Jadi setiap ada kata wail itu berarti ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab. Ada juga ulama mentafsirkan wail itu ismun liwadin fi jahannam, nama satu lembah yang ada di dalam api neraka jahannam. Yang jelas ketika Allah Ta'ala menyebutkan kata wail dalam Quran, itu pasti ada ancaman yang keras, yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya. Ya, wail, kecelakaan, kebinasaan, azab yang luar biasa bagi siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya,
Pada ayat ini disebut likulli, bagi tiap-tiap. Walaupun surah ini pada asalnya diturunkan berkaitan dengan tokoh-tokoh musyrik tadi, terutama dulu ada bernama Walid bin Mughirah, ada bernama Umayyah bin Khalaf, antara tokoh-tokoh musyrikin yang suka mencela merendahkan orang-orang beriman. Walaupun pada asalnya surah ini turun berkaitan tentang mereka, tetapi ancaman yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surah ini bukan hanya untuk mereka, tetapi likulli, bagi tiap-tiap orang yang melakukan hal yang sama. Maka siapapun yang suka mencela, siapapun yang suka menghina, siapapun yang suka mencaci, merendahkan, mengaibkan, masuk dalam ancaman Allah ini. Maka dalam kaedah asbabun nuzul itu disebut al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pegangan itu keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebabnya. Maka walaupun misalnya nih ada satu ayat punya sebab turun khusus, ya, maka dalam memahami ayat itu kita nggak boleh cuma berfokus kepada sebab yang khusus ini, tapi harus mengambil keumuman lafaz ayat. Maka walaupun tadi ayat ini, surah ini turun berkaitan orang-orang musyrik Makkah, tapi kita harus memahami ayat ini secara umum, berlaku kepada siapapun yang melakukan hal yang sama. Ya, baik. Apa maksud humazah lumazah itu? Ada ulama mengatakan innahuma lafzani li ma'nan wahid. Ada ulama memahami ini dua kata dengan makna yang sama. Ada ulama berpendapat begitu. Jadi humazah lumazah dimaknai dengan sama. Tetapi pendapat yang lebih kuat, dua kata ini berbeda walaupun ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama mencela, sama-sama menghina, sama-sama mencaci, sama-sama merendahkan, cuma dengan cara yang berbeda. Maka kata para ulama, kalau humazah itu mencela, menghina, merendahkan bil fi'li, dengan perbuatan. Orang ini kadang-kadang merendahkan orang lain dengan cara apa? Perbuatan. Ya, misalnya perbuatan tangan, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, itu bisa menghina. Maka dulu kalau berjalan orang-orang beriman di hadapan orang-orang musyrik, mereka itu memainkan mata. Bukan untuk memuliakan, tapi ingin mencela. Di zaman kita pun ada terjadi macam tu. Dia kedipkan mata dia ke kawannya. Apa maksud? Nak menghina orang yang di depan dia, memberi kode untuk menghina orang ini. Ekspresi wajah, perbuatan, ini humazah. Maka jangan pernah menghina, mencaci, merendahkan orang walaupun dengan ekspresi wajah kita, perbuatan kita. Ancamannya wail, neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat ancamannya. Ya. Kemudian lumazah, lumazah itu apa pula? Lumazah itu adalah dia mencaci, menghina, merendahkan bil lisan, dengan lisan. Ya, langsung dia sebut, dia rendahkan langsung dengan lisan. Dia caci, dia hina, dia cela langsung dengan lisannya. Maka kita tidak boleh menghina, merendahkan orang, mencaci orang, sama ada dengan perbuatan maupun dengan perkataan, terutama kepada orang-orang beriman. Dan siapa yang melakukan ini, wail, neraka untuk dia, berat. Maka jangan kita berfikir dosa itu hanya kalau kita meninggalkan sholat. Jangan kita fikir hanya kalau berzina, hanya kalau minum khamar dan lain sebagainya. Tidak. Interaksi sosial kita itu sangat menentukan syurga atau neraka kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang itu sangat menentukan syurga dan neraka kita. Jadi bukan hanya tentang solat, bukan hanya tentang zikir, bukan hanya tentang bacaan Quran, tetapi bagaimana kita melakukan interaksi sosial
Itu sangat menentukan syurga dan neraka kita. Di dalam Al-Quran ada 2 surah yang diawali Allah dengan wail. Satu surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Yang kedua surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. 2 surah yang diawali Allah dengan wail ini, yang berisi ancaman ini semua berkaitan dengan hak orang lain. Kalau wailul lil mutaffifin itu berkaitan dengan harta orang lain, maka jangan pernah main-main. Tatfif itu apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka pergi ke kedai orang minta supaya timbangan ini pas, harus 1 kilo, tak boleh kurang. Kalau menyukat menakar juga begitu, harus pas 1 liter, tak boleh kurang. Tapi kalau dia yang menimbang, dia yang menakar untuk orang, suka dikurangin. Tak banyak, mungkin 1 garis saja. Kita tengok di timbangannya 1 kilo, kita bawa ke rumah, kasih letak di timbangan yang waras, kok kurang 1 garis ya? Kayaknya tidak banyak, ya. Mungkin dia hanya untung 1.000-2.000 perak, tapi ancamannya sangat berat. Wail, neraka Allah Ta'ala. Maka jangan pernah main-main dengan hak orang. Kemudian ulama mentafsirkan ayat itu bukan hanya berkaitan harta, tetapi termasuk semua orang yang menuntut haknya disempurnakan tapi tidak mau menyempurnakan hak orang lain. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang pergi ke kedai orang, dia minta supaya dipenuhkan. Tapi kalau dia yang memberikan hak orang lain, orang datang ke kedai dia, tidak mau dia ngasih sepenuhnya. Maka kemudian para ulama mengatakan ini masuk ke dalam ayat ini, maknanya orang al-mutaffifin ini bukan hanya di harta, tetapi setiap orang yang menuntut haknya sempurna tapi hak orang lain selalu dikurang-kurangi. Kalau pekerjanya disuruh kerja on time, tiba di gaji telat seminggu. Menuntut hak dia disempurnakan, tak boleh kurang, tapi hak orang lain dikurangin. Ini jangan kita anggap hal sepele. Ini dosa yang sangat besar, ya. Kalau di Al-Humazah ini berkaitan dengan marwah, harga diri orang. Maka jangan pernah main-main dengan harga diri orang. Jangan lecehkan, jangan rendahkan dia. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan kita. Ya? Tidak boleh. Ancamannya sangat berat. Maka syariat ini datang, salah satu maqasidnya, tujuan besar syariat ini didatangkan, salah satunya hifzul mal, untuk menjaga harta. Maka kita tidak boleh mengambil harta orang walaupun sedikit. Yang kedua, hifzul arad, untuk menjaga marwah, kehormatan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh direndahkan orang, tidak boleh dicaci. Bahkan Al-Quran itu memperingatkan Nabi SAW supaya jangan berkawan dengan orang yang suka mencela pun, jangan berkawan sama dia. Ada kadang-kadang orang ni pantang kita duduk sama dia, dia tu asik mencela orang. Duduk 1 jam tu menghina, mencela, merendahkan orang aja kerjanya. Tidak ada kesempatan ngobrol yang normal. Pokoknya menghina, mencela aja kerjanya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Qalam, kata Allah, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan engkau taat wahai Muhammad kepada orang yang suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ini tidak bagus, halaf, ya. Kemudian hammaz, hammaz ini pencela, kerjanya mencela terus. Hammaz itu banyak mencela. Pergi ke sana cela, pergi sini cela, situ cela, tengok orang cela, tengok mobil orang cela, tengok motor orang dicela, semua dicela sama dia. Jangan berkawan dengan orang macam itu. Hammazim masya'im binamim, dan orang yang suka berjalan dengan mengumpat, membuat fitnah, namimah. Jangan berkawan dengan orang seperti itu, kata Al-Quran, ya. Baik, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar, azab Allah, neraka Allah bagi setiap pelaku humazah lumazah, iaitulah mencela, menghina, merendahkan
orang lain, sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan, maka tak boleh. Setinggi apapun kita, kalau dengan orang beriman, jangan bersikap seperti itu. Maka Quran itu membahasakan waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang beriman. Quran menggunakan kata janah. Janah ini biasanya maksudnya adalah sayap. Maksudnya bagaimana? Setinggi apapun engkau terbang, setinggi apapun dirimu, kalau dengan orang beriman, merendahlah. Ya, merendah. Maka Nabi itu dulu temannya lebih banyak orang-orang miskin. Teman Nabi itu bukan kalangan elit. Ya. Teman Nabi itu kebanyakannya orang miskin. Maka dulu sampai orang-orang musyrik itu merasa tidak layak kalau sahabat-sahabat Nabi itu duduk di samping mereka. Maka suatu hari Nabi duduk bersama tokoh-tokoh musyrikin, lalu datang sahabat-sahabat yang miskin ini. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, hanya dua pilihan saja, kau usir mereka atau kita tidak usah duduk bersama. Kenapa? Merasa tidak selevel duduk di tempat yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Allah memperingatkan Nabi supaya jangan tinggalkan mereka. Ya. Baik. Kita teruskan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah menjelaskan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di sini Allah Taala menjelaskan sifat mereka lagi. Sifat orang yang suka mencela, menghina, merendahkan itu sama ada dengan perbuatan dan perkataan. Itu biasanya mereka mempunyai sifat lagi alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, tujuan hidup dia itu jama' amal, mengumpulkan harta. Pokoknya tujuan hidup dia, fokus hidup dia kumpulin harta. Ini tidak berarti salah kita menyimpan harta, boleh. Cuma yang ini jama' amal, dia kumpulkan harta kemudian manna' wa yamna'ul 'ata', dia tak mau memberi. Yang dia tahu dalam hidup ini nyimpan, tidak mau memberi. Zakatnya tidak dibayar, bersedekah berat, berinfak berat, berkurang sedikit uangnya aja stres dia. Uangnya masih ratusan juta di bank, berkurang 10 juta, stres dia. Padahal masih banyak uang dia di situ, stres dia. Kenapa? Karena tujuan dia jama' amalan, mengumpulkan harta. Orang kalau sudah menjadi tujuannya mengumpulkan harta, dia sangat takut kalau berkurang. Maka zakat dia tidak mau bayar, infak tak mau bayar, sedekah semua tak mau, kebajikan-kebajikan sosial dia tidak mau. Ya. Wa'addadah, dan dia suka menghitung-hitungnya. Sebelum tidur cek, sekarang kan ada internet banking, cek berapa saldo terakhir. Ya, setiap hari kerjanya ngecek, hitung-hitung hartanya, kumpulin hitung. Ini kerjanya. Dulu orang-orang musyrik itu begitu. Maka salah satu tokoh yang suka merendahkan Nabi dulu bernama Walid bin Mughirah. Itu orang yang sangat kaya, super kaya. Maka ada riwayat mengatakan dia punya kebun kurma itu dari Makkah sampai ke Taif. Kalau ada bapak ibu yang pergi umrah, paketnya sampai ke Taif. Sekarang tuh banyak orang pergi ziarah ke Taif. Dulu Rasulullah itu pernah ke Taif untuk meminta pertolongan, tapi yang ada Nabi dilempari di sana. Ya, kawasan perbukitan. Dulu kebun kurma Walid bin Mughirah itu dalam satu riwayat dikatakan dari Makkah sampai ke Taif. Kalau istilah kita mungkin kebun sawit dia dari Pekanbaru sampai Pelalawan. Kebun sawit dia lah semua dari Pekanbaru sampai ke Kerinci sana. Kaya betul.
Inilah orang yang suka merendahkan Nabi, menghina Nabi. Ya, kenapa? Karena salah satu sebabnya dia ini merasa berharta. Ya, orang yang suka mencaci mencela ini kan biasanya orangnya sombong. Kalau orang tidak sombong biasanya tidak suka mencaci. Yang suka mencaci ini biasanya orang yang sombong. Dan salah satu yang menyebabkan kita sombong itu harta. Salah satunya harta. Ada 4 hal yang sangat berpotensi membuat kita sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, saat harta bertambah. Yang kedua, saat bernaik kedudukan. Yang ketiga, ketika ilmu kita bertambah. Yang keempat, ketika ketaatan kita bertambah. 4 hal ini sangat berpotensi membuat kita sombong. Ya. Dan biasanya yang suka mencela, menghina, merendahkan itu pasti orang sombong. Hanya orang sombong yang suka begitu. Maka kita mau menilai diri kita, saya ini sombong atau tidak? Coba perhatikan diri kita. Suka mencela, suka menghina, suka merendahkan atau tidak? Kalau suka merendahkan, menghina, mencela, berarti sombong kita tuh. Karena hanya orang sombong yang melakukan itu. Ya. Alladzi jama'a malam wa addadah. Dia suka mengumpulkan harta, kemudian dia menghitung-hitungnya. Itu aja kerja dia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia suka mengumpulkan harta kemudian tidak mau memberi? Orang kata dia hanya tahu berkali, tidak tahu membagi. Ya. Dan menghitung-hitungnya, ayat 3 Allah mengatakan, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka, dia mengira bahwa harta itu akan dapat mengekalkan dia. Mindset dia, semakin banyak harta yang dia simpan, maka dia semakin kekal. Kekal dalam apa? Ya, mungkin kekal hidup. Kenapa? Karena ada orang berpikir begini, yang penting itu ada uang. Kalau uang ada, semua aman. Ini ada banyak mindset orang seperti ini. Kalau mindset kita begini, sama, nggak ada beda mindset kita dengan jahiliyah dulu. Ya, lalu dia pun buat bermacam-macam asuransi. Kalau ada uang, sakit pun mudah, pergi berobat ke Singapura. Seolah-olah dia itu akan kekal, karena pasti akan ditangani di hospital terbaik, ditangani oleh dokter-dokter terbaik. Seolah-olah itu bisa mengekalkan dia. Tidak tahu dia ajal itu tak ada obat. Nabi mengatakan dalam hadis, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali 2. Satu mati. Mati ini tak ada obat. Ya, mau sebanyak apapun harta kita, sebagus apapun rumah sakit tempat kita dirawat, tidak akan bisa sembuh. Makanya kadang-kadang orang mati itu penyakitnya yang biasa-biasa aja, pening-pening sedikit tiba-tiba mati. Tidak harus yang penyakit yang berat, ya. Pening-pening sedikit pagi-pagi dia pening, tiba-tiba dah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk angin, meninggal. Tidak ada obat kalau ini. Yang kedua tua. Tua pun tidak ada obat. Maka kalau ada orang jual awet muda itu bohong tuh. Mana ada obat? Ya kan? Tidak ada obat awet muda tuh. Nabi mengatakan 2 ini aja tak ada obat. Satu mati, yang kedua tua. Ini tak ada obat nih. Pasti kita akan menua, pasti akan mati. Tapi penyakit yang lain itu semua ada diturunkan Allah obatnya. Bagaimana obatnya itu? Jangan pula kita cari pohon apa ya, biji apa ya. Memang ada hadis Nabi misalnya habbatus sauda, tapi apa iya habbatus sauda semua? Memang Nabi mengatakan habbatus sauda syifaun min kulli da. Biji hitam itu obat kepada semua penyakit. Tapi kan orang kadang-kadang malah bertanya, saya makan ini kok nggak sembuh katanya. Bisa jadi itu hadis Nabi itu benar, tapi mungkin kan keberkesanannya tidak maksimal. Bisa jadi dia hanya mengurangi sekian persen dari penyakit itu kan. Maka apa maksud Allah menurunkan obat bagi setiap penyakit? Penjelasan para ulama itu bukan bentuk benda langsung obatnya, tapi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Maka yang kita lihat realitasnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang perubatan, tentang kesehatan itu meningkat.
Karena itu yang Allah turunkan. Allah ilhamkan ilmunya kepada manusia sehingga kan ditemukan obat ini, ditemukan obat ini, ditemukan obat ini melalui ilham yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, ya. Jadi yahsabu anna malahu akhladah. Karena dia banyak harta itu tadi, dia menyangka bahwa itu akan mengekalkan dia, sama ada kekal hidup selama-lamanya di dunia atau mengekalkan dia dalam kebahagiaan. Ini selalu mindset yang tertanam pada kita juga. Selalu berpikir kalau uang banyak, harta banyak, semua akan baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak begitu. Harta itu tidak bisa mengekalkan kita. Ya. Inilah angan-angan orang ketika suka mengumpulkan harta tadi dan menghitungnya. Maka para ulama mengatakan, yatulu amalul insan ma'a kathrati malihi. Angan-angan manusia di dunia ini semakin panjang ketika hartanya semakin banyak. Ini benar nih. Coba kita tanya, coba kita perhatikan, mana lebih banyak angan-angan orang yang berharta dengan orang yang tidak berharta? Orang miskin tuh nggak banyak angan-angannya. Yang penting dia punya rumah sendiri, sederhana, bisa makan, pakaian, syukur-syukur anaknya semua bisa sekolah, udah, nggak banyak angan-angan dia, nggak banyak. Orang yang berharta itu angan-angannya lebih banyak. Udah punya rumah, pengennya rumah yang lebih besar deh, maka direnovasilah rumah lama ini, dihancurin semua, bangun yang lebih besar. Setelah dapat itu pengen punya villa deh. Habis itu kalau bisa di kampung juga ada satu rumah, kalau balik biar ada rumah di sana. Ini baru urusan rumah ini, belum urusan mobil lagi. Nanti akan meningkat, pengen punya hotel deh, sebelumnya homestay deh, macam-macam. Jadi orang semakin banyak hartanya itu bukan semakin sedikit angan-angannya, semakin banyak. Maka ulama mengatakan yatulu amalul insan ma'a kathrati malihi. Angan-angan kita manusia ini semakin banyak ketika harta kita semakin banyak, ya. Dan akhirnya ketika angan-angan dunia kita terlalu banyak, sibuk kita mengejar ini, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah membuat ilustrasi tentang angan-angan manusia dan ajalnya. Nabi mengumpamakan seperti kotak begini, kotak persegi panjang, ya. Inilah umpama umur kita. Lalu Nabi membuat garis yang melebihi keluar dari kotak ini. Dan itulah angan-angan kita. Artinya apa? Kebanyakan angan-angan manusia itu lebih panjang dari usianya. Maka begitu banyak orang mati masuk ke liang lahat masih membawa angan-angan yang belum kesampaian. Kenapa? Panjang sekali angan-angannya. Tidak salah bercita-cita, tapi kalau terlalu banyak angan-angan duniawi sehingga itu menyibukkan kita dari tujuan kita dicipta Allah Ta'ala, itu kita merugi. Akhirnya itulah kesibukan setiap hari. Tidak ada diluangkan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta dia itu akan mengekalkan dia. Kullama zadal mal talal amal. Setiap kali harta bertambah maka angan-angan semakin bertambah. Orang dengan gaji kecil dia hanya berpikir dapat rumah tipe 36 pun jadilah. Syukur-syukur dapat tipe 45 udah jadi. Tapi kalau nambah hartanya, apakah itu angan-angannya? Tidak. Paling tidak tipe 100. Kalau nambah lagi hartanya, apa dia mau tipe 100? Tidak, kecil tipe 100 tuh. Apa angan-angan dia? Beli rumah tanah sendiri, bangun rumah besar sendiri. Nambah lagi angan-angannya nambah. Maka kullama zadal mal talal amal. Setiap kali harta kita bertambah, angan-angan kita makin nambah, ya. Wa kullama talal amalu sa'al amal. Setiap kali bertambah angan-angan kita, biasanya dia akan merusak amal kita. Kenapa? Fokus kita ke angan-angan tadi, ya. Maka perlu untuk kita ketahui berdasarkan ayat Allah Ta'ala ini, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan dia. La yutila umuruka ghinaka. Ketahuilah bahwa kekayaanmu tidak pernah memanjangkan umurmu.
wala yaksirahu faqruka, dan kefakiranmu juga tidak akan pernah mengurangi usiamu. Kekayaanmu tidak akan menambah usiamu, dan kemiskinanmu juga tidak akan mengurangi usiamu. Ya, ini bukan berarti harta tidak penting. Harta itu penting, tapi jangan sampai tertanam mindset dalam pikiran kita bahwa kalau kita ada harta kita akan kekal, kita akan bahagia terus, kita akan hidup lebih lama. Tidak. Orang kaya tidak lebih panjang umurnya daripada orang miskin. Saya baru menonton ada satu video pasangan suami istri, mereka sudah berumur 103 tahun. Di zaman ini kita nak ketemu orang umur 100 tahun itu pun susah, ya kan? Mau apa namanya, mereka berusia 103 tahun dan mereka sudah menikah itu lebih 80 tahun hidup bersama suami istri. Berarti nikahnya umur 20 tahunan, ya kan? Panjang umur mereka, kalau sekarang kita sebut panjang, ya kan? Apakah karena mereka orang paling kaya di dunia? Tidak. Bukan karena mereka orang paling kaya di dunia, ya. Hidup dia biasa-biasa saja, tapi umurnya memang ditakdirkan Allah Ta'ala panjang. Maka kekayaan tidak bisa menambah usia kita, begitu juga kemiskinan tidak pernah memendekkan usia kita. Maka jangan sampai ada pikiran kita, ada keyakinan dalam diri kita, yahsabu anna malahu akhladah, menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan kita. Tidak, dia tidak bisa mengekalkan kita, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalla la yumbadanna fil hutamah, tidak, sama sekali tidak, bahkan dia akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Ya, orang yang suka mencela, menghina, merendahkan dengan perbuatan dan perkataan, dan orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitungnya, lalu dengan itu dia menyangka dia akan kekal. Kalla, tidak seperti itu, kata Allah. Harta yang kau kumpulkan dan kau hitung-hitung itu tidak akan bisa mengekalkan engkau. Kalla, sama sekali tidak seperti itu. La yumbadhanna fil hutamah, bahkan kamu benar-benar akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Bukan malah kamu kekal, bahkan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Kenapa? Karena perbuatan dia tadi. Pertama, suka mencela orang dengan perbuatan ataupun perkataan. Yang kedua, dia suka mengumpulkan harta tapi tidak mau memberikan hak dari harta itu. Kemudian dengan itu dia menyangka dia akan kekal. La yumbadhanna fil hutamah, kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka al-hutamah. Al-hutamah ini nama lain dari neraka, ya, salah satu nama neraka. Kenapa disebut al-hutamah? Al-hutamah ini menjelaskan apa namanya, sifat neraka itu sendiri. Hutamah itu berarti hiyallati tahtimus syai', yang mematahkan sesuatu. Maka ketika dicampakkan ke dalam api neraka itu, api neraka ini akan mematahkan, akan menghancurkan, akan memecahkan dia. Dia menyangka dulu harta itu bisa mengekalkan dia, ternyata tidak. Disebabkan itu dia dicampakkan ke dalam api neraka, dan neraka itu menghancurkan dia, mematahkan dia, membinasakan dia. Ini maksud al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu al-hutamah? Ayat yang seperti ini sering berulang dalam Quran. Misalnya al-qari'ah, wa ma adraka ma al-qari'ah, wa ma adraka ma yaumuddin. Banyak berulang dalam Quran. Ini makna zahirnya terlihat seperti Allah bertanya, tapi bukan untuk bertanya. Tujuannya adalah Allah ingin membesarkan apa yang disebutkan itu. Maka kalau ada wa ma adara, ayat wa ma adara, pasti yang disebutkan tentang perkara yang besar. Dalam hal ini apa? Neraka al-hutamah. Neraka al-hutamah itu perkara yang sangat besar, ya, azab Allah Ta'ala yang sangat besar. Narullahil muqadah, maka Allah Ta'ala menjawab pada ayat 6, Narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah
api neraka Allah Ta'ala yang dinyalakan. Narullah, api Allah. Api di situ disandarkan kepada Allah. Narullah, api Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maka api neraka Allah Ta'ala itu beda dengan api dunia. Nabi mengatakan dalam hadis bahwa api neraka Allah Ta'ala itu 70 kali lipat berbanding api di dunia. Kita api di dunia sentuh sebentar saja sudah terbakar kita. Apalagi 70 kali lipat api neraka Allah Ta'ala itu, maka luar biasa. Narullah, api neraka Allah Ta'ala al-muqadah, yang dinyalakan, menyala-nyala api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Bahan bakarnya manusia. Bahan bakar api neraka itu manusia. Maka setiap kali manusia dimasukkan ke situ, dia semakin besar. Ibarat kita di dunia, kalau kita menyalakan api, kemudian kita ambil minyak, kita siram, langsung api itu makin besar. Begitulah umpamanya neraka. Neraka itu setiap kali dicampakkan manusia ke situ, semakin membesar dia. Ya, kenapa? Karena bahan bakarnya adalah manusia. Dan ciri manusia yang akan dicampakkan ke dalam api neraka itu humazah lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah tadi. Yang suka mencela, yang suka menghina, merendahkan, mengaibkan orang, dan hidup dia hanya sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, kemudian dengan itu dia berpikir dia bakalan kekal. Dia bakal baik-baik saja. Waliyadzubillah, ya. Narullahi al-muqadah. Baik, kita teruskan ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati, sampai ke jantung. Jadi api neraka Allah Ta'ala yang menyala-nyala tadi bukan hanya membakar bagian zahir badan ini, tapi sampai ke jantung pun dia bakar, ya. Kulit ini kata Allah dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kulit kita ini kalau di dalam api neraka, setiap kali dibakar hangus neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab, kata Allah. Kenapa begitu? Kajian menunjukkan ternyata indera perasa yang paling sakit itu pada kulit kita ini. Maka kalau kulit kita ini terkopek sedikit pun sakitnya bukan main, koyak sedikit sakitnya bukan main, kulit kita ni. Maka di dalam api neraka setiap dia hangus Allah ganti, hangus Allah ganti, hangus Allah ganti. Kira-kira kalau dengan api neraka yang membakar, berapa lama hangusnya? 1 detik mungkin, atau bahkan kurang dari situ. Kita api di dunia, kita nyalakan kompor, kesentuh di kita sudah melepuh, ya kan? Api neraka itu 70 kali lipat lagi. Maka bisa kita katakan per detik ganti kulit. Maka begitulah merasa semakin sakit. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, azab kedua itu lebih keras dari azab pertama. Azab ketiga lebih keras lagi dari azab kedua. Semakin nambah. Maka dalam Quran Allah mengatakan, la tubki wa la tadar lawahatan lil bashar. Tidak ada bersisa pun dihajar api neraka itu, habis semua. Pada ayat ini Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah, bahkan dia sampai ke jantung, membakar ke jantung, ya. Kenapa? Satu, karena jantung ini bagian yang sangat penting pada diri kita. Maka urusannya kalau udah jantung tuh serius semua, tidak ada yang main-main, ya kan? Ceritanya kalau udah jantung itu bukan main-main. Kesumbatannya jantung itu bahaya besar tuh, kan? Kesumbatannya itu tidak pecah, itu kesumbatannya itu udah bahaya besar. Lemaknya lebih, itu bahaya besar, sangat bahaya dengan jantung ini, ya. Yang kedua, kata para ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala sebut afidah di sini? Karena di afidah, di hati atau di jantung inilah tempat keyakinan-keyakinan yang batil dan sifat-sifat yang buruk itu. Di situ bersarang. Kita ini kan selain ada sifat zahir, ada sifat batin.
Orang yang suka mencela tadi dengan perbuatan atau perkataan biasanya di dalam juga begitu. Dia kan begini, ada orang dia sebenarnya memandang rendah kepada orang, tapi tidak ditunjukin dengan perbuatan dan perkataan, tapi dalam hati ada. Orang kalau sudah merendahkan orang lain dengan perbuatan dan perkataan, di dalam itu udah pasti, di dalam itu udah pasti memandang rendah kepada orang, mencela orang, menghina orang. Maka api neraka itu Allah Ta'ala sebut secara khusus allati tattali'u 'alal afidah, membakar sampai ke jantung mereka. Maka ini menjadi satu pengajaran kepada kita supaya kita jangan cuma berfokus membereskan hal-hal zahir kita, tapi hal-hal batin, bagian dalam hati kita juga harus kita perbaikin. Karena api neraka Allah itu nanti akan membakar secara khusus ke situ, karena disitulah tempat sifat-sifat yang buruk yang sangat banyak. Dalam hati itu kan ada sifat-sifat yang buruk, ada sifat-sifat yang baik. Baik, kita teruskan ayat yang ke-8. Innaha alaihim mu'sadah, sungguh api neraka itu ditutup rapat. Mu'sadah itu artinya mughlaqah, ditutup. Kenapa ditutup? Satu, tentu supaya jangan keluar, karena ada yang bisa keluar dari neraka. Yang kedua, kalau ditutup itu semakin panas. Analogi sederhana begini, kalau kita masak ditutup, tidak ada keluar sedikit pun asap, mana lebih panas dengan terbuka? Lebih panas kalau ditutup kan? Atau terjadi kebakaran tapi di ruangan tertutup, bisa kebayang tuh bagaimana panasnya di seluruh ruangan itu, walaupun mungkin tidak disentuh api. Kenapa? Tidak keluar panas itu. Neraka begitu, tertutup rapat dia. Maka Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, hampir-hampir pecah. Kita kalau di dunia tertutup lalu terjadi kebakaran di dalam, itu bisa meledak. Kenapa? Karena penutupnya ini tidak bisa menahan panas api tadi, meledak. Neraka itu kata Allah Ta'ala hampir-hampir meledak saking panasnya, tapi tidak meledak. Tertutup. Kalau tertutup kita kena asapnya itu tidak tahan kita tuh, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik, ya. Begitu dahsyatnya azab api neraka Allah Ta'ala itu. Maka berhati-hati dengan perbuatan yang tadi. Ayat terakhir, fi amadim mumaddada, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ada tiang-tiang yang panjang di dalam api neraka itu, disitulah mereka diikat, disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala. Ada juga pendapat menyatakan fi amadim mumaddadah ini pada tiang-tiang yang memanjang. Ada pendapat mengatakan pintu neraka itu, ya, pintu neraka itu di situ terdapat tiang-tiang sehingga tak mungkin terbuka pintu tuh. Ibarat kita begini, ada pintu kemudian dikasih besi, tiang-tiang di bagian dalamnya, mau didorong nggak bakalan bisa kebuka. Ada ulama mentafsirkan seperti itu. Ya, ada yang mentafsirkan tiang-tiang yang memanjang di dalam api neraka, lalu disitulah mereka diikat, disiksa, diikat dengan rantai-rantai yang ada di dalam api neraka. Ada juga mentafsirkan ini tiang-tiang di pintu neraka itu sehingga mustahil mereka bisa keluar dari dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waliyadzubillah. Maka surah Al-Humazah ini walaupun turun dulunya berkaitan dengan orang-orang musyrik Arab, tapi ini salah satu surah yang harus senantiasa kita ingat supaya kita selamat dari ancaman Allah Ta'ala, supaya kita tidak melakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di sini. Maka dalam hidup kita ini, pertama, jangan merendahkan orang, ya, jangan suka mencaci orang, jangan suka mencela orang, ya. Hiduplah dengan kepribadian yang tawadu, humble. Allah itu suka orang yang tawadu. Setinggi apapun pencapaian kita, tetaplah rendah hati. Jangan dengan itu kita suka mencela orang. Tanpa kita sadar, mulut kita yang suka mencelani, perbuatan kita yang suka mencelani,
itu bisa menghantar kita ke dalam api neraka Allah Ta'ala yang tadi. Yang kedua dalam hidup ini, jangan sampai fokus utama hidup kita hanya ngumpulin harta. Harta itu penting, disimpan boleh, dicari boleh, tidak dilarang dalam Islam, penting harta dalam Islam. Tapi jangan sampai fokus kita dalam hidup ini ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau nolong orang susah. Kemudian dengan itu kita seolah meyakini kalau harta kita ada, kita akan baik-baik saja, kita akan kekal. Ini tipu daya yang luar biasa. Harta tidak bisa menambah usia kita, dan kemiskinan juga tidak akan mengurangkan usia kita. Jadi kita harus cerdik dalam hal ini, mengambil harta di dunia dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ini dapat kita fahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang buruk yang disebutkan dalam surah ini, dan yang paling penting terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Humazah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.